Pernah sih. Sering sih kalau kegiatan di hima atau organisasi kayak gitu. Pernah ngalamin langsung. Dulu waktu awal semester minta uang UKT lebih sama orang tua. Bilangnya sih buat beli buku praktikum sama buku lebih tebel. Nyatanya sih buat nongkrong sama buat top up game. Pakai uang kas organisasi, masuk ke kantong sendiri, bilangnya itu beli makan, padahal kayak buat LPG, padahal nggak ada alokasinya itu buat makan begitu, tapi masuknya ke kantong sendiri. Sering kalau buat malesin nota mah kayak misalkan nota buat beli belanjaan kayak alat tulis. Misalkan alat tulis itu kayak harga aslinya tuh 500.000 untuk per packnya. Kadang kita tulisnya minta ke engkohnya, notanya jadi 700.000. Jadi kan lumayan tuh selisih 200.000. 200.000 nya masuk ke kantong pribadi kayak gitu. Sadar sih ya, yang ngerugin orang tua jatuhnya kayak ngebohongin mereka. Sering lihat juga sih, padahal tuh dia sadar, cuma kan orang lain pakai uang kas tuh buat yang lain, cuma kadang-kadang tuh orang kayak segelintiran buat orang sendiri doang. Sadar banget perusahaan yang rugi, cuman ya mana masa hitung-hitung kayak buat uang jalan kita aja sih 200.000 nya itu buat pribadi gitu. Kalau rugi mah sadar kita rugi, buat perusahaan yang rugi, cuman ya gimana lagi kan ya, itu susah sekarang kayak gitu sih. Pengakuan tadi mungkin terdengar sepele. Hanya uang jajan, hanya uang makan, hanya selisih nota ratusan ribu rupiah. Tapi, sadarkah kita, di ruang-ruang kelas dan rapat kepanitiaan itulah bibit-bibit koruptor disemai. Kebohongan kecil yang terus-menerus diwajarkan akan mematikan alarm moral di kepala kita. Pola pikir koruptif tidak melihat nominal, tapi melihat kesempatan. Ketika kebiasaan mencurangi kwitansi Rp10.000 terbawa hingga seseorang memegang jabatan publik, nominalnya bukan lagi ratusan ribu, melainkan miliaran rupiah uang rakyat. Membohongi orang tua soal dana pendidikan adalah gladi resik sebelum memakan hak pendidikan anak-anak bangsa. Menormalisasi meminjam uang kas organisasi adalah akar dari keberanian menilap anggaran dana publik.
trik kwitansi kosong di tingkat pegawai magang adalah simulasi dari praktik markup tender proyek negara bernilai triliunan rupiah. Jika korupsi mulai dari hal kecil, maka pemberantasan juga dimulai dari yang sama. Apa sih peran kita sebagai mahasiswa? Peran kita bukan hanya sekedar turun di jalan, berteriak di depan gedung DPR, atau mengomeni atau mengkritiki pemerintah di media sosial. Peran terbesar kita itu dimulai dari saat kita masih di ruang kelas ini. Ya, dimulai dengan berani menolak titip absen, berani transparan menyusun LPJ acara kampus, dan berani menegur teman yang melakukan tindak kecurangan. Jangan biarkan kampus menjadi tempat latihan bagi para calon koruptor. Putus rantainya sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, dan mulai dari sekarang. Pernahkah kita menyadari kejahatan terbesar di negeri ini tidak melulu dilakukan oleh monster berwajah seram? Seringkali ia dilakukan oleh orang-orang biasa. Orang-orang terdidik yang dulunya duduk di bangku kuliah yang sama dengan kita. Mereka yang mungkin pernah tertawa di kantin yang sama dan memakai jaket alma mater kebanggaan yang sama. Lalu, apa yang akhirnya membedakan kita dengan mereka nanti? Jawabannya ada pada batas toleransi kita hari ini. Integritas itu ibarat otot di dalam tubuh. Jika ia tidak pernah dilatih untuk menahan godaan kecil saat ini, ia pasti akan lumpuh saat dihadapkan pada godaan miliaran rupiah di masa depan. 2025 ini sejumlah kasus tindak pidana korupsi menyita perhatian publik. Dan mulai dari tertangkapnya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel atau Duel Ebenezer oleh KPK hingga Mendikbudristek era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Tercatat Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan mereka. Terlalu mahal sebesar 2,85 triliun rupiah. Dan kerugian akibat PT Timah membeli biji timah langkah dapat dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengungkap sejumlah kasus mega korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Adapun Publik pun kasus terjadi menyoroti pada rentang kasus 2015 hingga 2000 cara dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Indonesia. Inilah benang merah Liga 1 tahun. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.